Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan penuntun kita hari ini adalah keturunan ular beludak. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Lukas 3 ayat 1-9 dan di dalam ayat yang ke-7 berkata demikian. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang?" Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasih itu bukan sekedar kita tersenyum, kasih bukan sekedar kita mengucapkan kata-kata yang manis dan lembut, tetapi kasih kadangkala berisi teguran. Kasih kadangkala berisi kalimat-kalimat yang tegas untuk menyatakan kesalahan. Karena kasih bukan hanya menyetujui setiap pandangan, tetapi kasih menegur dan membawa setiap orang berjalan di dalam jalan yang benar. Hanya kasihlah yang memberi kita keberanian untuk kita peduli dengan orang lain yang sedang melakukan kesalahan. Ketika hati kita dipenuhi dengan kasih, maka kita memiliki kepedulian terhadap orang lain dengan memberi nasihat, memberi teguran, dan kita mau mereka kembali ke jalan yang benar. Siapakah yang dikategorikan sebagai keturunan ular beludak? Dan apa ciri-cirinya orang yang disebut keturunan ular beludak? Kita pelajari dalam ayat bacaan kita hari ini ada beberapa hal yang dijelaskan oleh Yohanes, yaitu yang pertama di dalam ayat yang ke-7, seorang yang mempermainkan murka Tuhan, itulah yang disebut keturunan ular beludak. Seorang yang tidak menganggap murka Tuhan itu sebagai sesuatu yang serius, seseorang yang menganggap murka Tuhan itu sebagai permainan belaka, Alkitab dengan tegas berkata, "Jangan kamu sesat. Allah tidak pernah membiarkan dirinya dipermainkan. Sebab apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya." Jadi Alkitab sedang menjelaskan dan menekankan kepada kita bahwa memang benar Allah kita adalah Allah yang panjang sabar, murah hati dan berlimpah kasih setianya. Tetapi pada saat yang bersamaan, Dia juga adalah Allah yang tegas. Dia juga Allah yang menjatuhkan murka dan Dia adalah Allah yang tidak bisa dipermainkan. Dan yang kedua, dari ayat yang ke-8 kita belajar bahwa seorang yang tidak menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan, itulah yang dimaksud dengan keturunan ular beludak. Hidup Kristen harus menghasilkan buah-buah pertobatan. Dan ada dua jenis buah pertobatan. Yang pertama adalah buah-buah roh. Buah-buah roh artinya hidup kita penuh kasih, damai, sukacita, tidak egois, sabar, dan semua sikap hidup yang baik. Terdapat di dalam Galatia 5 ayat 22-23 yang menandakan ciri surgawi dalam hidup kita. Itulah buah-buah roh. Buah pertobatan yang kedua adalah buah pelayanan. Artinya lewat hidup kita bersaksi kepada orang lain tentang kasih Tuhan, kita bersaksi kepada orang lain yang tidak mengenal kebenaran, bersaksi kepada orang yang sedang hancur hidupnya dan terseret dalam dosa, sehingga lewat hidup kita orang lain diselamatkan. Dan berikutnya di dalam ayat yang ke-8 kita juga belajar bahwa seorang yang hanya memperhatikan sisi luar dari kekristenan itu dianggap sebagai keturunan ular beludak. Ikut Tuhan tidak bisa hanya dari kulit luarnya, tetapi ikut Tuhan harus dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap hidup kita. Bukan dari luar yang menutupi sesuatu yang dari dalam, tetapi yang dari dalam terpancar keluar, sehingga kuasa dan kemuliaan Tuhan nyata lewat kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita belajar hari ini. Jika kita menyadari bahwa selama ini di hadapan Tuhan, kita hanya sebagai keturunan ular beludak, mulai sekarang kita harus bangkit menjadi hamba yang setia,
yang mau menyenangkan hati Tuhan lewat kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini yang menegur kami, mengajar kami, bahkan menghajar kami untuk kami boleh sadar bahwa kalau selama ini kami tidak memperdulikan apa yang menjadi perintah Tuhan, kami mempermainkan murka Tuhan, maka kami dianggap keturunan ular beludak. Dan kami pagi ini mau belajar, mau sungguh-sungguh menghasilkan buah-buah pertobatan dalam hidup kami Tuhan, sehingga hidup kami boleh berdampak buat orang lain. Hidup kami boleh menghasilkan buah-buah yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kehidupan kami bukan hanya sebagai orang Kristen hanya memperhatikan sisi luar, tetapi di dalam kehidupan kami boleh memancarkan kasih dan kemuliaan Tuhan, sehingga lewat hidup kami nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.